Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Bagus saya Purnomo menyapa panjenengan semua yang di sana semoga bahagia selalu, sehat selalu, sukses selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matinya husnul khotimah kita semua, amin ya. Berjumpa di dunia fana dan berlanjut perjumpaan di dunia nyata yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa 'allimna fid dini amma ba'du. Sahabat pemirsa Bagus Saya Purnomo Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara kematian dan perceraian, Gusti Baginda Rasul Muhammad SAW pernah mengalami yang namanya tahun duka cita ketika Rasul ditinggalkan oleh istri beliau yang pertama, yaitu Ibunda Khadijah ya. Ketika itu Masya Allah Rasul bersedih. Gimana nggak sedih Pak? Istri yang menjadi tulang punggung dakwah waktu itu, yo hartanya, yo jiwanya, yo raganya, ya hidupnya semuanya dihibahkan, dicurahkan, diberikan kepada Rasul untuk kelancaran dakwah, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya juga Rasul itu ditinggal oleh paman beliau, oleh Abu Thalib ya. Yang paman beliau itu meskipun bukan keadaannya muslim ketika meninggal, tetapi pembelaan terhadap dakwahnya luar biasa ya, Masya Allah. Di siro-siro diceritakan ketika ada para pembesar kaum Quraisy tuh datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, keponakanmu itu wis diem wae lah di rumah, pingin apa akan kami turuti. Tapi kemudian Baginda Rasul akhirnya ketika disampaikan oleh Abu Thalib tawaran orang-orang kafir Quraisy, tidak pamanku, aku dakwah saja. Terus akhirnya, tapi tetap intinya singkat cerita Abu Thalib tetap mendampingi Rasul. Bahkan tawaran yang kedua, orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Abu Thalib seraya ada ancaman. Wah, begitu tuh. Seraya ada ancaman kepada Gusti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian disampaikan oleh Abu Thalib begini. Dijawab oleh Rasul, seandainya ada matahari di tangan kananku, kemudian bumi, kemudian bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan menghilangkan, niscaya aku tidak akan berhenti dari dakwah hingga Allah memenangkan dakwah ini dengan tanganku, atau aku mati binasa karena dakwah ini. Kemudian Abu Thalib tidak bergeming, ya wis lah, silakan lanjutkan, aku berada di belakangmu. Au kama qol. Kira-kira seperti itu. Jadi pembelaan Abu Thalib itu ya, meskipun beliau meninggal dalam keadaan bukan muslim, tetapi pembelaannya luar biasa. Lah, kemudian dua orang ini setelah meninggal bagaimana? Rasul itu sangat bersedih. Masya Allah, ya Allah, sedih aku begitu. Siapa yang nggak sedih Pak ketika ditinggal oleh orang yang dicintai Pak? Terutama istri ditinggal suami ditinggal oleh istri. Ini pengalaman ketika ibu kami meninggal. Oh bapak itu ya Allah, ibu kami meninggal, Allah yarham, semoga Allah melamakan kuburnya, amin. Bapak kami itu kan, beliau kan jualan tempe ya di pasar. Sebelum berangkat ke pasar, beliau ke kuburan ibu. Kemudian pulang mau zuhur, sebelum pulang beliau ke ibu. Sore biasanya juga ke ibu. Mantap sekali. Ketika nyapu-nyapu juga teringat ibu, nangis. Kemudian ada sedikit ketidakstabilan emosi bapak saya, ya wajar karena memang separuh jiwanya telah hilang gitu kan, separuh nafas aku gak makol itu telah tiada, yaitu almarhumah ibu kami tercinta, istrinya bapak kami ya, begitu. Hingga akhirnya berlanjut Insya Allah ya, lawang biasanya hidup serumah, tidur seranjang, apa-apa dikerjakan bareng. Bahkan riwayatnya bapak ibu itu sukanya apa? Sukanya itu makannya sepiring berdua. Sehingga sekarang itu kami praktekkan, kami itu sukanya itu kalau sama istri itu sepiring berdua, semangkok berdua, makan bakso, makan mie ayam atau gorengan apapun itu ya berdua begitu. Enak, nikmat, indah. Bahkan ketika pengantin baru itu, ketika di tempat saya, yang kan malam pertama di tempat istri, malam kedua di tempat saya. Setelah malam kedua kemudian paginya itu ada sego wadang.
nasi yang bekas malam itu kita disambel bawang, agak pedes apa ya lupa saya. Kemudian secowek berdua. Oh masya Allah, indah sekali. Itu kami praktekkan karena nyontoh bapak ibu kami ketika masih hidup. Yang ibu kami ketika masih hidup. Sekarang pun juga dengan ibu yang baru juga insya Allah rukun lah. Bapak saya mohon doanya. Lama susah nangis, kemudian uring-uringan yang nggak jelas, tapi itu tetap kami maklumi karena bapak sedang tertekan jiwanya begitu, karena belahan jiwanya meninggal. Ya itulah namanya musibah, namanya ujian, namanya ditinggal oleh orang yang dicintai. Kami pun anak-anaknya juga bagaimana begitu. Waktu itu kondisi al-fakir kami itu ketika ibu meninggal itu di hari Rabu malam Kamis kalau nggak salah, belum sampai Kamis dini hari atau menjelang jam 12-an kalau nggak salah. Kebetulan kami tidurnya tepat di sampingnya almarhumah, Allah yarham, ibu kami. Kemudian ibu kami menghembuskan nafas terakhir, berarti kami itu pas satu ranjang dengan ibu. Kemudian Pak D, Bapak semuanya sampai Mas itu ditelepon sampai di apa istilahnya, karena Mas waktu itu shift malam ya, kerja di pabrik, sehingga Mas itu dibopong begitu, dibopong enggak sih, dikawal lah ya, khawatir ada pingsan macam-macam karena tertekan atau apa begitu kan, sehingga kemudian Mas datang itu nangis langsung. Kami pun juga bersedih meskipun di situ ndak nangis waktu itu. Yang penting bersedih. Bapak, yang paling sedih itu bapak. Ya Allah ya Allah. Kakak saya itu kerja sedih banget. Sayanya Senin sebelumnya itu kami itu baru diwisuda resmi dari SMA Negeri 1 Bangil di daerah yang Bangil Pasuruan. Senin paginya diwisuda resmi, sudah bukan anak SMA lagi, memasuki jenjang perkuliahan yang itu butuh support, butuh doa restu, butuh apa itu ya, butuh dukungan yang penuh dari kedua orang tua. Ternyata kemudian Senin, Selasa, Rabu malam Kamis ibu kami meninggal. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Piye Pak rasanya Pak? Rasanya itu gimana gitu. Sedih banget. Apalagi bapak saya. Hingga akhirnya pada suatu saat lebih kurang setahunan lah ya, entah kurang atau lebih, yang penting lebih kurang setahunan, akhirnya bapak saya kan namanya Tamyiz, Mas Yes, kata bule saya itu, atau kata Pak D saya, yes begitulah pokoknya ya, Pak D atau bule ya, yang saudara kandung atau saudaranya almarhumah ibu kami itu, iki ono wong wedok gitu kasarannya, ini ada wanita, kamu mau tak, kon gelem tak, kamu mau tak. Kebetulan ibu kami yang kedua itu hanya beda RT tapi masih satu desa, Ibu Sumami itu. Beliau juga masya Allah pengabdiannya pada keluarga luar biasa, sayangnya pada adik saya luar biasa. Ketika masih kecil kan ibu saya meninggal umur 40 tahun ketika baru melahirkan adik saya, lebih kurang 40 harian lebih lah adik saya meninggal, itu ibu saya meninggal. Masya Allah, ketika 40 harian adik saya ada di dunia, itu kan, setelah riungan, setelah selamatan, macam-macam, ibu saya kemudian drop meninggal. Allah yarham. Kemudian masih saman gelem dah, kata bule saya. Ya wis, insya Allah lah dijalani, gitu kan. Karena namanya orang hidup sendiri juga nggak enak Pak. Makan sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Tapi ya saya temani ketika bapak tidur, kemudian yang masak ya bergantian, saya dengan kakak, begitulah bergantian. Lah, kemudian ya wis lah, akhirnya ta'aruf, kenalan, kami pun juga diajak ke rumahnya, anak-anaknya itu saya dengan kakak diajak, dengan bule macam-macam itu diajak. Kemudian jadilah, singkatnya akhirnya jadi. Suka ketika pernikahan, prosesnya pernak-pernik itu telah dilewati bapak saya dengan ibu yang pertama. Duka ketika meninggal oleh ibu saya telah dilewati oleh bapak saya. Kemudian sekarang menjadi suka kembali bapak saya dengan wanita yang lain yang kini menjadi istrinya. Nanti ini akan juga berlanjut. Kami juga sama dengan istri saya, dengan anak saya. Entah siapa yang ditinggal duluan atau siapa yang meninggalkan duluan, wallahu alam siapa. Yang jelas kita harus siap dengan segala resiko di tengah jalan. Duluan meninggal, semoga tidak ada hakul adam, semoga kita tidak menzolimi satu sama lain, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang di sekitar kita.
kalau toh merekanya meninggal duluan, ya kita berusaha untuk memaafkan apapun yang telah dilakukan oleh teman kita, tetangga kita, saudara kita, anak kita, istri kita, mertua kita, orang tua kita, semuanya. Saling ikhlas, saling mengikhlaskan, saling merelakan ya. Karena nanti biar almarhum atau almarhumah yang duluan meninggalkan kita, atau bisa jadi kitanya meninggalkan, semoga juga diikhlaskan oleh yang telah kita tinggalkan. Kenapa? Karena keikhlasan dari orang-orang sekitar itu akan melapangkan jalan kita menuju Rabbul Alamin, melapangkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, bisa melampangkan kubur kita, begitu kan? Bisa menggampangkan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur. Bisa menggampangkan juga keluarnya ruh kita saat kematian. Karena apa? Karena tidak ada dendam, hawa nafsunya sudah ditekan, kemudian tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada benci sama orang. Masya Allah. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali ke suami istri ya, karena judulnya tadi antara kematian sama perceraian. Kematian suami istri itu hakikatnya ya perceraian, tapi perceraian yang abadi dengan keadaan di dunia, sukacitanya, tetek bengeknya, pernak-perniknya, segalanya. Perceraian yang abadi, jeder, jeglek, sudah tidak bisa ketemu lagi. Tapi ada perceraian yang kemudian kita bisa sebenarnya mengendalikan, yaitu perceraian yang bukan kematian yang memisahkan, tapi emang cerai beneran begitu. Yang si istrinya, waduh kayaknya aku nggak cocok dengan suamiku ini, suamiku lirak-lirik atau bekana begini, kemudian dia sifatnya keras hati, egois, kemudian pelit, macam-macam, udah suamiku udah nggak sayang lagi sama aku, begitu katanya, kata si istri itu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku, gitu, teng, aku tak sanggup menjalani kehidupan denganmu lagi Kang Mas, itu kata istrinya. Dalam mana anak-anakku, begitu. Kata si suami juga, ya wis silakan, kalau kau pinginnya begitu ya wis silakan, karena aku pun juga ada yang lain, gitu katanya. Atau mungkin Allah ya bisa kebalik-balik lah ya, atau suaminya merasa, Ustaz, istriku itu loh Ustaz, kok senengane kok cemberut ae, senengane kok ngamukan wae, senengane kok marah-marah wae, senengane kok enggak qanaah wae, senengane kok enggak bersyukur wae, senengane kok membandingkan akan diriku dengan tetangganya wae. Mas sampean kok ndowe lambene Mas. Bebermu itu lho Mas kok ceper, kok jeber gitu Mas. Mas, matamu itu lho Mas kok gitu Mas. Ngomongmu itu lho Mas kok gitu, gak seneng aku. Coba saya tiru itu, bandingkan. Di sana itu lebih gini, lebih kaya, lebih ganteng, lebih tinggi jabatan, macam-macam. Atau di sana lebih lemah lembut, lebih pengertian, lebih perhatian, suka bikin puisi, suka merayu istrinya, suka romantis. Sampean kok kaku banget sih Mas? Kayak guling wae. Nggak bisa ngomong, nggak bisa tidur, asal tidur. Orang disopo aku Mas, wis lah, gak kuat aku Mas, wis ceraikan aku. Singkat kata, ketika ada perceraian yang sifatnya itu bisa dikendalikan seperti itu. Kalau kematian kan ya memang sudah qadarullah. Kita duluan atau istri duluan yang meninggalkan, itu qadarullah, nggak bisa diotak-atik, ya. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan yang namanya kematian. Siapapun itu, dimanapun dia. Hatta dia berlindung di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun, kalau sudah waktunya mati ya sudah mati, tanpa menunggu kiamat kubro. Kalau udah waktunya mati ya mati, bahkan tanpa penyakit bisa sangat gampang Allah mematikan seorang hambanya. Lah kemudian kita ini sekarang bahas perceraian nih, yang bisa jadi sebenarnya bisa kita atur, kita redam emosinya agar jangan sampai terjadi yang namanya perceraian. Karena perceraian itu perbuatan yang sangat tercela, Pak. Meskipun boleh-boleh saja dalam syariat Islam, halal boleh, tapi itu kalau bisa perceraian itu sebuah langkah yang paling akhir wis. Sabar itu lebih baik. Kenapa kok gitu? Lah salahmu sendiri, yang laki-laki kok yo nikah sama perempuan itu. Yang perempuan kok ya nikah sama laki-laki itu, kalau toh pada akhirnya aku nggak cocok, lah gimana dulu ta'arufmu? Atau mungkin aku saya itu dijodohkan sama orang tua lu. Sabar Pak Bro, Mas Bro. Apalagi ketika dijodohkan sama guru. Terima, itu yang terbaik. Saya ini minta kepada kakak senior saya di dakwah.
Mas, aku tolong dong Mas, cariin Mas, bisa aku ini umur 17 tahun, aku ini sudah umur 27 tahun, istri orang duwe aku Mas, wis terkatung-katung. Jadi ya begitulah, minta kakak senior. Kemudian akhirnya dicarikan adalah istri saya. Alhamdulillah, mohon doanya ya, mengalami lika-liku kehidupan itu wajar. Semoga langgeng fitini wa dunya wal akhirah ya, amin. Singkatnya akhirnya rumah tangga itu bubar, bahkan sampai talak 3 misalkan. Ketika malam itu si laki-laki kemudian, oh iya ya, aku bisanya sama istriku, sekarang istriku di rumah orang tuanya udah ditalak 3 lagi. Besoknya akhirnya anak-anaknya itu cari mama, mami, mana istri, mana apa itu, mana umiku, mana bundaku, mana ibuku. Tenang nak ya gitu. Kemudian ayah papa abi ayo masak. Waduh nak, abi ora iso masak nak, paling nyambel ae kasih nenak gitu. Akhirnya masak, akhirnya beli. Sampai kapan kuat beli, Pak? Bosen, Pak, beli di luar juga kurang higienis ya. Ngapunten, mohon maaf. Ya bosen lah intinya. Jadi kemudian piye yo? Akhirnya mulai menyesal. Yang awalnya itu bisa bercanda bareng, cemberut bareng, akhirnya gak ada yang dicemburuti atau tidak ada yang diguyoni. Si istrinya pun juga di sana, ya Allah, aku iki kadang iku ya sak dowen-dowene bojoku, sak jelek-jeleknya lambene bojoku atau bibirnya bojoku, tetap aja dia itu orang yang paling manis di dunia. Atau mungkin ya bisa jadi suamiku itu ada rasa kasar, tetapi kan nggak selamanya kasar, kadang juga suka bercanda. Ya Allah, kenapa aku kemudian minta cerai? Ya Allah, ya Allah. Akhirnya apa? Jadi penyesalan. Apalagi kalau talak 3, waduh, mengerikan ya, janganlah. Kalau talak 1 sih masih bisa kembali rujuk. 2 juga sama lah ya, dengan kajian fikih di situ. Kalau talak 3 kan harus nikah dulu dengan orang lain keduanya gitu kan. Kemudian ya nikah dengan normal, kemudian si salah satunya atau kedua-duanya itu, iyalah kedua. Iya. Intinya si pasangan itu kemudian cerai dengan pasangan yang lain atau ditinggal mati, kemudian bisa bersatu kembali. Jadi oh Allah. Hati-hati. Ini nasihat buat kami nih. Bagus, jangan gegabah. Lambemu siji, mulutmu itu satu, tapi omonganmu ini sangat menentukan ya. Perkara yang guyonnya itu bisa menjadi kenyataan, itu adalah 1 akad nikah, 2 perceraian. Maka hati-hati ya, terutama kepada lisannya laki-laki ini. Hati-hati sak marah-marahmu dirimu, jangan sampai masuk ke hatimu ya. Sekali ngucap kemudian salah, wis aku dek wis ora kuat ambek sampean dek, wis mulya kono dek. Sudahlah dek, sampean pulang aja. Loh, hati-hati Pak, apalagi yang udah punya anak, apalagi yang kecil-kecil. Wis sabar wae. Istrine sampean niku ya model ngono kuwi, sabar. Pada istri bojomu kuwi model ngono kuwi ya sabar ya. Insyaallah semuanya ada hikmahnya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini. Kesel aku. Melakukan yang terbaik, insyaallah ya. Insyaallah akan kami tutup, tidak berpanjang kalam, berpanjang lebar ya. Karena bukan rumus matematika. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, enggak ya, insyaallah. Secukupnya nasihat buat diri kami di malam hari ini, dan buat panjenengan semua yang merasa, semoga yang merasa ini kok kayaknya baik, monggo silakan bisa diambil. Kalau nggak baik, kalau nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ya kami mohon maaf. Kami hanya manusia biasa. Kalau kami salah, mohon ajari. Dan kami mendoakan semoga pasangan-pasangan di dunia sana, termasuk kami sendiri, semoga sakinah mawaddah warahmah, pasangan sejati sehidup semati. Dunianya dapat bersatu berkumpul, di alam kubur bisa silaturahmi, bisa satu rumah bareng, dan di surga Allah semoga bisa bareng-bareng kembali. Tentu dengan anak-anak kita, dengan mertua, dengan orang kita, dengan orang yang kita cintai, dan mereka mencintai kita. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.